Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini akan membahas mengenai hukum-hukum dasar kimia. Yaitu hukum yang pertama ada hukum Lavoisier, kemudian hukum yang kedua adalah Proust, yang ketiga hukum Dalton atau hukum kelipatan perbandingan, dan yang keempat ada hukum Gay-Lussac, serta yang kelima ada hipotesis Avogadro. Kompetensi dasarnya adalah peserta didik mampu memahami hukum-hukum dasar dan persamaan kimia, serta menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan hukum-hukum dasar dan persamaan kimia. Yang pertama ada hukum Lavoisier. Hukum Lavoisier ini dikenal dengan hukum kekekalan massa, di mana dalam sistem tertutup massa sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Di sini dicontohkan larutan kalsium klorida yang ada dalam tabung reaksi kecil kemudian dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer yang berisi larutan natrium sulfat dan kemudian ditutup. Sebelum direaksikan ditimbang, maka hasilnya adalah 300,23 gram. Kemudian direaksikan dengan cara membalikkan labu Erlenmeyer tersebut dan ternyata dihasilkan endapan putih kalsium sulfat dalam larutan natrium klorida. Masanya hasilnya 300,23 gram. Dari sini terlihat bahwa massa sebelum bereaksi dengan massa sesudah reaksi dalam sistem tertutup adalah sama atau adalah tetap. Contoh lainnya adalah ketika 4 gram hidrogen dan 32 gram oksigen direaksikan, ternyata hasilnya membentuk 36 hidrogen oksida. Dari sini bisa terlihat bahwa massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi, sama-sama 36 gram. Hukum yang kedua adalah hukum perbandingan tetap atau hukum Proust, di mana perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Hukum perbandingan tetap ini merupakan hasil eksperimen Proust terhadap perbandingan massa unsur hidrogen dan oksigen dalam membentuk air. Ketika direaksikan 1 gram hidrogen dengan 8 gram oksigen, ternyata menghasilkan 9 gram air dan tidak ada sisa unsur atau semuanya bereaksi. Namun ketika 2 gram hidrogen dengan 8 gram oksigen direaksikan, ternyata hasilnya bukan 10 gram air, hanya tetap 9 gram. Ada sisanya, ada sisa 1 gram hidrogen. Yang ketiga, ketika 1 gram hidrogen dan 9 gram oksigen direaksikan, tetap juga menghasilkan 9 gram, bukan 10 gram. Yang bersisa sekarang adalah 1 gram oksigen. Dan ketika 2 gram hidrogen dan 16 gram oksigen direaksikan, hasilnya adalah 18 gram air. Tidak ada unsur yang bersisa atau semuanya ikut bereaksi. Dari sini bisa disimpulkan perbandingan massa hidrogen dan perbandingan massa oksigen dalam membentuk air adalah 1:8. Bisa lebih mudah dilihat dari ketika direaksikan hidrogen dan oksigennya dan tidak ada unsur yang bersisa, yaitu data nomor 1 dan data nomor 4. Ketika 1 gram hidrogen dan 8 gram oksigen direaksikan membentuk 9 gram air, tidak ada yang bersisa, berarti semuanya ikut bereaksi, 1 gram dan 8 gram. Perbandingannya berarti 1:8. Yang keempat juga 2:16. Kalau disederhanakan tetap 1:8. Itu lebih mudahnya caranya. Contoh lainnya soal hukum Proust adalah contohnya perbandingan massa karbon dan oksigen dalam membentuk senyawa karbon dioksida adalah 3:8. Maka mari kita isi tabel berikut ini. Di sini ada serangkaian data sebelum bereaksi karbonnya dan ini juga oksigen sebelum bereaksi. Hasilnya akan membentuk CO2. Apakah ada yang bersisa atau habis seluruhnya bereaksi? Ingat perbandingan massa C dan O adalah 3:8. Data yang pertama 6 gram dan 16 gram. Di sini kalau disederhanakan atau diperkecil adalah dibagi 2
6 bagi 2 adalah 3, 16 dibagi 2 adalah 8. Maka ini sudah memenuhi perbandingan massa C dan O, yaitu 3:8. Kalau sudah memenuhi, berarti ini seluruhnya akan bereaksi. 6 ditambah 16 gram, berarti 22 gram, tidak ada yang bersisa. Karena sudah memenuhi 3:8. Coba yang kedua, itu 6 gram karbon dan 8 gram oksigen. Ternyata ini belum memenuhi 3:8. Karena kalau dibagi 2, ininya 3, kalau yang oksigen dibagi 2 adalah 4. Maka kita lihat yang sudah memenuhi perbandingannya, yaitu si oksigennya. Oksigen di sini sudah 8, berarti memenuhi perbandingan oksigen dalam CO2, yaitu sama-sama 8. Kalau ini sudah 8, maka ininya harus 3, berarti 3. Maka yang bereaksi karbonnya adalah hanya 3 gram. Jadi 3 ditambah 8 itu 11 gram. 3 gram karbon lagi itu adalah sisa untuk memenuhi perbandingan 3:8. Contoh yang ketiga atau data yang ketiga yaitu sudah memenuhi 3:8. Maka langsung saja menghasilkan 11 gram CO2. Tidak ada yang bersisa. Untuk yang keempat, 3 gram C dan 10 gram O. Maka untuk memenuhi 3:8, kita lihat yang sudah sama, yaitu 3 gram C. Maka oksigennya yang bereaksi adalah 8 gram. Dari 10 gram ini, sisanya berarti ada 2 gram oksigen. Diharapkan sudah cukup jelas ya penjelasannya. Contoh soal yang lainnya yaitu 8 gram tembaga dapat bereaksi dengan 4 gram belerang membentuk tembaga sulfida. Jika direaksikan 20 gram tembaga dengan 20 gram belerang, hitunglah tembaga sulfida yang terbentuk dan massa reaksi yang tersisa. Perbandingan massa tembaga dan belerang dalam tembaga sulfida adalah 8:4. Agar semua 20 gram belerang habis bereaksi, maka tembaga yang dibutuhkan adalah, ini kita andaikan belerang yang habis bereaksi. Ternyata ketika belerang yang habis bereaksi 20 gramnya, maka butuh 40 gram Cu. Padahal kalau dilihat lagi, tembaga atau Cu yang ada itu hanya 20 gram. Jadi 20 gram tembaga dan 20 gram belerang. Kalau 20 gram belerang habis bereaksi, maka tembaganya itu berarti 8, perbandingannya 8 tembaga dibagi 4 gram belerang dikali 20 gram belerang, yaitu butuh 40 gram tembaga atau Cu. Berarti bukan 20 gram belerang yang habis bereaksi, karena ketika 20 gram belerang yang habis bereaksi itu butuh 40 gram Cu. Sedangkan tembaga atau Cu-nya itu hanya tersedia 20 gram. Maka ternyata yang habis bereaksi bukan belerang, tapi yang habis bereaksi adalah tembaganya. Coba kita hitung tembaga yang habis bereaksi, berarti kalau tembaganya habis bereaksi, kita harus cari belerang yang bereaksi. Maka belerang yang bereaksi adalah perbandingan massa belerang 4 gram dibanding 8 dikali 20 gram tembaga. Kan tadi tembaganya habis bereaksi, 20 gram ini habis bereaksi ya. Jadi hasilnya 10 gram belerang. Maka berarti ketika 20 gram tembaga habis bereaksi, jadi kan yang tersedia 20 gram yang tadi ya, 20 gram tembaga habis bereaksi, ternyata 10 gram belerang yang bereaksi. Jadi tidak habis seluruhnya untuk yang belerang. Maka massa tembaga sulfida yang terbentuk adalah massa tembaga yang bereaksi dan massa belerang yang bereaksi ditambah massa belerang yang bereaksi. Tadi massa tembaga yang bereaksi adalah 20 gram, jadi massa tembaganya habis. Sedangkan belerangnya tidak habis bereaksi, hanya 10 gram. Berarti 20 tambah 10 hasilnya 30 gram. Nah, untuk yang tersisa tadi adalah belerang sebanyak 10 gram. Karena belerang yang tersedia 20 dikurangi massa yang bereaksi 10, hasilnya 10 gram. Hukum Dalton atau hukum perbandingan berganda. Jika dua unsur bergabung membentuk lebih dari satu senyawa dan massa salah satu unsur dalam senyawa tersebut adalah sama, sedangkan massa unsur lainnya berbeda,
maka perbandingan massa unsur lainnya dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Contohnya di sini adalah unsur nitrogen dan oksigen dapat membentuk senyawa N2O, NO, N2O3, N2O4 dengan komposisi massa sebagai berikut. Berdasarkan data pada tabel, diketahui bahwa perbandingan nitrogen dan oksigen itu kalau yang pertama N2O, massa nitrogennya 28, oksigennya 16, maka perbandingannya 7:4. Diperkecil sama-sama dibagi 4. Untuk yang NO, diperkecil juga sama-sama dibagi 2. 14 dibagi 2, 7, 16 dibagi 2, 8. Untuk N2O3, semuanya masanya masing-masing nitrogen dan oksigen dibagi dengan 4. 28 dibagi 4, 7, 48 dibagi 4, 12. Untuk N2O4, massa nitrogennya dibagi 4 dan oksigennya juga dibagi 4, menghasilkan 7:16. Terlihat bahwa jika massa N dibuat tetap sama, ternyata perbandingan massa oksigen yaitu 1:2:3:4. Ini adalah bilangan bulat dan sederhana. Contoh soalnya, 2 buah unsur A dan B dapat membentuk 3 senyawa. Senyawa 1 mengandung 15 gram unsur A dan 75 gram unsur B. Senyawa 2 mengandung 30 gram unsur A dan 75 gram unsur B. Sedangkan senyawa 3 mengandung 40 gram unsur A dan 120 gram unsur B. Tentukan perbandingan massa unsur B pada ketiga senyawa tersebut. Maka dibuat dalam bentuk tabel seperti ini, ada unsur A, unsur B, dengan senyawa 1, 2, dan 3. Dituliskan masing-masing massa dari unsur untuk yang senyawa 1, 2, dan 3. Ternyata pada massa unsur A pada senyawa 1 15 gram, unsur B 75 gram. Jika diperkecil adalah 1:5 dibagi 15. Untuk yang kedua 30 dan 75 dibagi sama-sama dibagi 30. Berarti 1:2,5. Untuk yang ketiga sama-sama dibagi 40. Itu berarti 1:3. Ternyata pada senyawa 1, 2, dan 3 massa unsur A adalah sama, tetap 1:1. Sedangkan unsur B yang berbeda yaitu 5:2,5:3, atau dibuat bilangan bulat dikalikan 2 semua menjadi 10:5:6. Dapat dilihat bahwa perbandingan massa unsur A dan B pada massa unsur A yang sama, perbandingan massa unsur B itu memenuhi bilangan bulat dan sederhana. Hukum Gay-Lussac dan hipotesis Avogadro. Pada hukum Gay-Lussac, bila diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka volume gas yang bereaksi dan gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Sedangkan pada hipotesis Avogadro, pada temperatur dan tekanan yang sama, gas-gas dengan volume yang sama akan memiliki jumlah molekul yang sama. Perbedaan kedua hukum ini adalah untuk Gay-Lussac ini membicarakan tentang perbandingan volume yang dijadikan sebagai koefisien, sedangkan Avogadro adalah membicarakan mengenai jumlah molekulnya. Contoh soalnya adalah 4 liter gas nitrogen tepat bereaksi dengan 6 liter gas oksigen membentuk 4 liter gas X. Semua diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Tentukanlah rumus molekul gas X tersebut. Diketahui gas N2 4 liter, gas O2 6 liter membentuk gas X sebanyak 4 liter. Ditanyakannya adalah rumus molekul gas X. Penyelesaiannya dimisalkan gas X itu adalah NXOY karena hasilnya merupakan oksida nitrogen. Jadi N2-nya 4 liter, O2-nya 6 liter membentuk 4 liter NXOY. Jika disederhanakan hasilnya 2:3:2. Perbandingan 2:3:2 ini bisa dijadikan sebagai koefisien. Pada reaksi kimia yang sudah setara ini, jumlah atom-atomnya antara yang sebelah kiri dan kanan harus sama.
atom N sebelah kiri ada 4 dari 2 dikali 2, dan sebelah kanan ada 2X. Sedangkan O ada sebelah kiri ada 6, sedangkan sebelah kanan ada 2Y. Maka untuk mencari X adalah 4 dibagi 2, X-nya 2, sedangkan O 6 dibagi 2, maka Y-nya 3. Jadi rumus molekulnya adalah N2O3. Contoh soal hipotesis Avogadro yaitu sebanyak 9 liter gas oksigen mengandung 9,4 dikali 10 pangkat 22 molekul. Pada suhu dan tekanan yang sama, hitunglah jumlah molekul 36 liter gas karbon dioksida dan volume 9,8 dikali 10 pangkat 23 molekul uap air. Berarti di sini ada dua permasalahan, yaitu menghitung jumlah molekul 36 liter gas karbon dioksida dan menghitung jumlah volume dari 9,8 dikali 10 pangkat 23 molekul. Jawabannya yaitu menggunakan rumus volume 1 V1 per N1 sama dengan V2 per N2, di mana volume satunya yaitu adalah si gas oksigen. Dari data yang diketahui, volume gas oksigennya adalah 9 liter, N adalah jumlah molekul oksigen 9,4 dikali 10 pangkat 22, volume CO2 nya diketahui 36 liter, sedangkan jumlah molekul CO2 nya ditanyakan. Maka dikali silang 9 liter dikali N, dan 9,4 dikali 10 pangkat 22 ini dikali 36, atau N CO2 atau jumlah molekul CO2 yaitu 9,4 dikali 10 pangkat 22 dikali 36 dibagi 9, hasilnya 3,76 dikali 10 pangkat 23 molekul. Sedangkan untuk yang volume H2O ditanyakannya sama rumusnya V1N1 sama dengan V2 per N2, tapi di sini adalah yang digunakan volume air karena ditanyakan volume air. Yang diketahui tetap volume oksigennya 9 liter, jumlah molekulnya 9,4 dikali 10 pangkat 22 molekul. Volume H2O nya dicari, jumlah molekul H2O nya 9,8 dikali 10 pangkat 23 molekul. Maka volume H2O nya 9 liter dikali 9,8 dikali 10 pangkat 23 molekul dibagi 9,4 dikali 10 pangkat 22 molekul. Maka hasilnya 0,86 liter. Sekian penjelasan mengenai hipotesis Avogadro, hukum Gay-Lussac dan hukum Dalton. Terima kasih.